Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat taufik beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa bertemu bertatap muka pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan umatnya dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah dan tingkah laku bahkan peninggalan beliau. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berpakaian di dalam Islam merupakan bagian dari satu ibadah. Salah satu hal yang membedakan antara manusia dan hewan adalah manusia diharuskan mengenakan pakaian. Fungsi pakaian bagi manusia tidak hanya untuk menjaga kehangatan tubuh, akan tetapi juga untuk menutup aurat sebagaimana perintah agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu riwayat yang menyatakan, yang artinya hendaklah manusia atau hendaklah mulai segala urusan dengan membaca basmalah. Artinya apa? Ketika kita mau memakai pakaian, maka yang pertama kali dianjurkan dan disunahkan di dalam agama adalah memulainya dengan mengucapkan basmalah. Lebih lengkapnya hadis tersebut berbunyi, hendaklah memulai segala urusan dengan membaca basmalah. Bahkan jika lupa mengucapkannya di awal, maka ucapkanlah segera ketika ingat dengan membaca Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Ketika berpakaian niatilah untuk menutup aurat, yang itu merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenakan kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan atau memakai pakaian, maka hendaklah dimulai dengan mendahulukan yang kanan. Kemudian jangan memiliki pakaian yang melebihi jumlah yang lebih banyak. Artinya dalam berpakaian kita juga dilarang yang berlebih-lebihan. Kemudian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana sih sebenarnya kriteria pakaian di dalam Islam? Ada banyak hal
kriteria yang dianjurkan di dalam Islam. Pakaian Islami sebenarnya tidak ditentukan oleh model-model atau pemilihan model-model tertentu. Islam tidak memiliki model-model tertentu. Artinya Islam tidak menentukan model pakaian tertentu bagi umatnya. Sepenuhnya pada manusia untuk berkreasi dalam berpakaian, asalkan mengikuti aturan Islam, itu sudah cukup. Artinya meskipun Islam tidak menjelaskan secara detail model pakaian Islami, tetapi berpakaian yang mesti dipahami dan diamalkan oleh umat Islam sepanjang tidak melampaui batas dan tidak menyalahi aturan-aturan yang diatur di dalam agama Islam. Setiap daerah memiliki model pakaian yang berbeda dengan daerah lain. Pakaian orang Arab jelas sangat berbeda dengan pakaian orang Indonesia. Orang Jawa saja pakaiannya sudah berbeda dengan orang-orang di luar Jawa. Oleh karena itu, pada hakikatnya Islam tidak menjelaskan secara detail model pakaian Islam. Dalam pandangan Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, walaupun Islam tidak merekomendasikan satu model pakaian tertentu, tetapi Islam memiliki aturan umum di dalam berpakaian. Aturan umum ini diistilahkan almarhum dengan 4T, yaitu tidak terbuka atau pakaian itu mampu menutupi aurat. Kemudian yang kedua, tidak transparan. Kemudian yang ketiga, tidak ketat. Dan yang keempat, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pakaian kita paling tidak harus memiliki 4 unsur ini. Yang pertama, tidak terbuka, atau pakaian yang kita pakai setiap hari paling tidak harus mampu untuk menutupi aurat kita. Kita tahu Islam mewajibkan bagi laki-laki dan perempuan untuk selalu menutup aurat, terutama kita ketika berhadapan dengan lawan jenis ataupun orang lain. Mayoritas ulama berpendapat aurat perempuan ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sementara aurat laki-laki adalah antara di atas pusar sampai di bawah lutut atau di bawah dengkul bahasa Jawanya. Yang kedua, pakaian yang kita pakai hendaklah tidak transparan. Selain menutup aurat, pakaian yang kita gunakan juga tidak boleh transparan. Percuma kalau kita memakai jilbab, kita memakai hijab, kita memakai penutup muka, akan tetapi pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang transparan, sehingga memperlihatkan lekuk tubuh kita yang ada di dalam pakaian tersebut. Oleh karena itu, hindarilah pakaian-pakaian yang bersifat transparan. Kemudian yang ketiga, pakaian yang kita pakai paling tidak juga tidak boleh ketat. Pakaian yang digunakan oleh umat Islam mesti longgar dan tidak ketat. Pakaian yang baik adalah pakaian yang tidak memperlihatkan lekukan tubuh supaya orang yang lain yang sedang melihat kita tidak terpancing untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan. Yang keempat, pakaian yang kita pakai tidak boleh pakaian yang menyerupai pakaian lawan jenis. Seorang wanita pakaiannya adalah khusus. Jadi seorang wanita tidak boleh berpakaian seperti layaknya pakaian yang sedang dipakai oleh seorang laki-laki. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal berpakaian ini kita harus berhati-hati. Kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita harus mampu untuk memberikan contoh kepada putra-putri kita, memberikan contoh kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita, bagaimana kita berpakaian secara Islami, bagaimana kita berpakaian sesuai dengan syariat agama kita. Ada pepatah mengatakan, ajining diri songkolati,
ajining rogo songko busono. Kita akan dihormati oleh orang lain apabila lisan kita baik, lisan kita mengeluarkan kata-kata yang indah, kata-kata yang bisa didengarkan dan enak didengarkan, dicerna oleh orang lain, kata-kata yang tidak pernah menyakiti orang lain. Meskipun kata-kata itu seharusnya keras, akan tetapi kata-kata itu tidak membuat hati orang lain menjadi sakit. Kemudian yang kedua, kita juga akan dihormati oleh orang karena penampilan kita. Kalau ada seorang kiai, ada seorang guru atau ustadz, kemudian pergi ke pasar memakai celana pendek, maka apa kata orang? Ini juga harus kita perhatikan. Bapak Ibu juga begitu di dalam mengantarkan putra-putrinya ke sekolah misalnya. Kalau putra-putri kita dididik berpakaian secara islami, berpakaian yang sesuai dengan syariat, kemudian kita ketika pagi mengantarkan putra-putri kita, tidak layak kalau seorang ibu mengantarkan putra-putrinya ke sekolah dengan memakai daster atau baju tidur. Maka ini akan sangat-sangat membuat orang lain akan tertawa melihat kita. Oleh karena itu, berhati-hatilah di dalam berpakaian dan memilih model yang pantas buat kita bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita sekalian, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.